Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggit Kusuma Dewi, NIM 21110501171 dari kelompok 2 kelas perbankan syariah akan menjelaskan tentang pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu dirasa Islamiyah. Sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka, studi Islam secara harfiah yaitu kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologi studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Dengan perkataan lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Penggunaan istilah studi Islam bertujuan untuk mengungkapkan beberapa maksud. Pertama, studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengkajian dan penelitian terhadap agama. Kedua, studi Islam yang dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum suatu kajian atas Islam. Atas dasar pembedaan ini, diidentifikasikan 3 pola kerja berbeda yang masuk dalam ruang studi Islam. Pertama, pada umumnya kajian normatif agama Islam dikembangkan oleh sarjana muslim untuk memperoleh ilmu pengetahuan atas kebenaran keagamaan Islam. Kedua, kajian non-normatif agama Islam. Biasanya, kajian dalam jenis ini dilakukan di berbagai universitas dalam bentuk penggalian secara lebih mendalam dari suatu ajaran Islam. Ketiga, kajian non-normatif atas berbagai aspek keislaman yang berkaitan dengan kultur dan masyarakat muslim. Itulah penjelasan dari saya mengenai pengertian studi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anuzaria dari Prodi Perbankan Syariah 2 dengan nomor NIM 2111050010061. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan teologis dan pendekatan filosofi dalam studi Islam. Teologi secara leksikal terdiri dari 2 kata, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Jadi teologi adalah tentang Tuhan atau ketuhanan. Teologis Islam yang diajarkan di Indonesia pada umumnya adalah teologi dalam bentuk ilmu tauhid. Pendekatan teologis agama dipandang sebagai keyakinan atau dogma Tuhan yang bersifat absolut, dalam arti bahwa suatu kebenaran yang diyakini berlaku untuk orang-orang yang meyakini saja. Sedangkan pendekatan filosofi dalam studi Islam adalah agama yang mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang bisa dipahami oleh manusia. Filsafat sebagai pendekatan agama pada umumnya dinyatakan memiliki 4 cabang, yaitu yang pertama logika, yang kedua metafisika, yang ketiga epistemologi, dan yang terakhir etika. Dalam studi filsafat kontemporer ada 3 jenis atau model yang termasuk pendekatan yang digunakan dalam studi Islam saat ini, yaitu yang pertama pendekatan hermeneutika, pendekatan teologi filosofi, dan yang terakhir pendekatan tasfir filosofi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Salafi Sakina, NIM 21120501008 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan mempresentasikan 2 materi, yaitu pendekatan antropologis dalam studi Islam dan pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Pertama, pendekatan antropologis dalam studi Islam. Apa sih pendekatan antropologis dalam studi Islam? Pendekatan antropologis dalam studi Islam yaitu pendekatan dalam memahami agama, dapat diartikan salah satu upaya
memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri, juga menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi dalam manusia dengan menggunakan cara-cara yang disiplin dengan ilmu antropologi dalam melihat sesuatu masalah yang digunakan untuk memahami agama. Islam sendiri adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Islam itu tidak hanya untuk Nabi Muhammad saja, tetapi untuk umatnya, yaitu kita sendiri. Nah, supaya Islam dapat diterima dan ajarannya dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat atau umatnya itu sendiri atau pengikutnya itu sendiri, maka dalam penyampaiannya harus menggunakan pendekatan yang sesuai dan tepat. Jika tidak, maka dikhawatirkan Islam dalam waktu yang tidak lama hanya tinggal namanya saja. Maka pendekatan antropologi ini sangat penting diterapkan dalam studi Islam itu sendiri. Selanjutnya itu objek kajian dalam pendekatan antropologi. Menurut Muhammad Aminullah dan kawan-kawan mengemukakan bahwa pendekatan antropologi itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Dalam antropologi budaya itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu budaya arkeologi, budaya linguistik, dan budaya etnografi. Antropologi fisik itu menyibukkan diri dalam usahanya menelusuri dan melacak asal-usul nenek moyang manusia. Sedangkan pekerjaan para ahli di bidang ini itu sesungguhnya menyediakan kerangka yang diperlukan antropologi budaya itu sendiri, sebab tidak akan ada kebudayaan tanpa manusia. Dari pendapat tersebut, objek kajian antropologi dibagi menjadi dua, yaitu keanekaragaman bentuk fisik manusia dan keanekaragaman budaya atau budaya sebagai hasil dari cipta karsa dan rasa manusia itu sendiri. Saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pendekatan sosiologi itu sangat penting dalam memahami agama karena sifatnya itu dapat dipahami juga banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Manusia merupakan makhluk yang saling bergantung pada makhluk lainnya seperti sandang, pangan, harta, dan lain-lain. Kebergantungan itu menunjukkan bahwa manusia itu saling membutuhkan dalam banyak aspek. Jika kebutuhan tersebut tidak dilakukan dengan pendekatan sosiologis, maka dikhawatirkan adanya kekacauan karena baik di antara manusia itu sendiri yang mementingkan obsesi di hidupnya sendiri. Melalui pendekatan sosiologis, agama akan dapat kami dengan mudah sesuai dengan syariat atau hukum-hukum yang dalam Al-Quran yang kita jumpai melalui ayat-ayat yang secara sistematis membahas keadaan masyarakat masa lampau, namun sebagai bukti petunjuk yang di dalamnya didapat hukum-hukum perubahan masyarakat atau sosial yang berlaku sepanjang sejarah manusia itu sendiri. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan dalam kerja ilmiah sosiologi. Pendekatan ke dalam kerja ilmiah sosiologi itu dibagi menjadi tiga, yaitu evolusionisme, interaksionalisme, dan fungsionalisme. Yang pertama, evolusionisme, yaitu pendekatan yang memusatkan pada pola perubahan dan perkembangan yang muncul dalam masyarakat yang berbeda. Titik perhatiannya itu pada pertanyaan, misalnya, apakah proses pemudarnya masyarakat tradisional sama untuk setiap bangsa dan negara? Yang kedua yaitu interaksionalisme. Pendekatan ini yang memusatkan perhatiannya pada interaksi antar individu dan kelompok. Interaksi ini terjadi bila menggunakan simbol-simbol atau isyarat tertentu seperti lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning di lalu lintas. Yang ketiga, fungsionalisme. Dalam pendekatan ini, masyarakat dipandang sebagai satu jaringan kerjasama kelompok yang saling membutuhkan satu sama lain. Misalnya, fenomena yang saling ketergantungan antaranya itu sekolah, anak didik, dan orang tua, keluarga, atau guru, dan lain sebagainya. Baik, perkenalkan, nama saya Anisatul Kamilah, Prodi Perbankan Syariah kelas PS2, NIM 211105010067. Di sini saya akan menyampaikan materi pendekatan psikologi dalam studi Islam dan pendekatan historis dalam studi Islam. Pertama adalah pengertian psikologi.
Psikologi adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk merujuk bentukan halus dalam diri manusia yang tak terlihat dan hanya dapat dirasakan. Objek telaah psikologi adalah manusia, dan objek materialnya adalah tingkah laku manusia. Islam dapat dilihat mempunyai dua komponen, yaitu ibadah dan muamalah atau interaksi sesama manusia. Kedua, pendekatan psikologi dalam studi Islam. Manusia adalah makhluk Tuhan yang dalam perkembangan jasmania dan rohaniahnya memerlukan bimbingan dan pengarahan melalui proses pendidikan. Hubungan manusia dengan alam sangat diperlukan untuk menghargai dan menghormati terhadap sesama, sehingga manusia dapat menjaga lingkungan dengan baik. Ajaran Tauhid merupakan ajaran paling dasar dan paling penting dari Islam. Salah satu ajaran dasar lainnya dari Islam ialah manusia itu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Prinsip ajaran tersebut harus dilakukan oleh umat Islam untuk mengembangkan kesadaran spiritual untuk meningkatkan kualitas dan potensi hidup secara Islami. Kedua, saya akan menyampaikan materi pendekatan historis dalam studi Islam. Kata historis berasal dari bahasa Inggris history yang artinya sejarah atau peristiwa. Historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan sejarah bertujuan untuk menentukan inti karakter agama dengan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri yang lain. Pendekatan kesejarahan sangat dibutuhkan dalam studi Islam, karena Islam datang kepada seluruh manusia dalam situasi yang berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatannya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.